Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Elia Anggreni dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan video wawancara saya kepada 3 pedagang tentang marketing mix pada mata kuliah manajemen pemasaran oleh Bapak Sahade SPD MPD. Oke, saya mau wawancarai 3 pedagang. Yang pertama itu ada toko kosmetik Ramadhani, yang kedua ada kios buah Fitrah, yang ketiga yaitu penjual totang mozzarella Sudiang. Untuk video yang pertama, langsung saja. Perkenalkan, saya Titania Elia Anggreni dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi. Kali ini Kak, saya ingin mewawancarai usaha kakak karena ada tugas dari dosen dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kalau boleh tahu, maaf Pak, namanya siapa? Kalau saya pribadi atas nama Ridayana. Ridayana. Iya. Mungkin langsung saja di Kak. Iya. Apa saja produk dari Ramadhani Kosmetik ini? Kalau di Ramadhani Kosmetik kami ada skincare, make up, ada juga body care, parfum, semua. Segi skincare ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menentukan produk yang akan dijual, misalnya dari kualitas, variasi desain? Untuk menentukan produk yang akan dijual, kami melihat apa sih yang dicari konsumen. Nah, dari situ kami adakan yang dicari konsumen. Terus kita juga lihat harga pasar sama kualitas barang dengan brand barang. Misalkan yang dicari sama konsumen brand apa sih? Nah, kita usahakan adakan brand tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah produk yang Anda jual sudah bervariasi? Ya, bervariasi mulai dari brand Wardah misal, ada juga OYO, dan Nivea dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya bagaimana kualitas produk yang Anda jual? Untuk kualitas produk kami usahakan yang terbagus dan alhamdulillah kami usahakan yang asli. Bagaimana tingkat daya tahan produk yang Anda jual? Kalau dari daya tahan produk, kalau masa expire itu 3-4 tahun. Kalau dari produk skincare dan make up. Terus apa yang Anda lakukan jika produk memiliki produk yang Anda jual tuh cacat? Misalkan satu produknya cacat. Nah, kita konfirmasikan ke sales bahwa produk tersebut cacat. Nanti diretur dan ditukar guling gitu. Kayak misalkan produknya rusak digantikan dengan produk baru. Gitu ya. Lalu bagaimana cara Anda menentukan jumlah persediaan produk? Kita melihat dari stok dan kebutuhan konsumen. Misalkan brand tersebut banyak dicari, nah kami usahakan stok banyak kalau itu. Dan kita adakan juga restock. Misalkan sisa sedikit, misalkan produknya ini sisa 2, nah kita order sekian begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari produk apa yang Anda lakukan jika produk yang dipesan konsumen tidak tersedia? Kalau misalkan produk kami tidak tersedia, kami sampaikan bahwa insya Allah ketersediaan barang akan ada saat 2 atau 3 hari ke depan. Jadi kakak bisa kembali ke sini 2-3 hari ke depan. Oke, kita melangkah ke pertanyaan mengenai harga. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menentukan harga produk yang akan dijual? Pertama kita lihat harga pasaran. Dan kita ambil patokan di harga pasaran karena kan nggak bagus juga misalkan harga pasarannya murah terus di sini mahal, pasti konsumen larinya ke sana gitu. Jadi kami pertama menentukan harga pasar, terus misalkan dari harga modal kita up beberapa persen dari harga modal. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembayaran dari konsumen ke toko? Kalau pembayaran dari konsumen ke toko tunai atau biasanya transfer. Tunai dan transfer. Bagaimana cara Anda menentukan diskon? Kalau diskon kita bicarakan dengan BA, misalkan berapa modal dan berapa persen yang didapat. Misalkan keuntungan pertamanya 20%. Nah, bisa kita ambil untung kalau mengadakan diskon 10% saja. Jadi misalkan di up 20%, nanti didiskonkan 10%.
Nah, pertanyaan tentang lokasi, yang pertanyaan itu bagaimana cara Anda menentukan lokasi usaha? Pertama, lihat tempatnya strategis atau tidak. Nah, usahakan tempat yang dipilih untuk berwirausaha dia strategis, umum dari masyarakat dan di pinggir jalan. Usahakan juga di daerah yang tidak rawan banjir. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengenai promosi. Apa saja media promosi yang digunakan pada toko Ramadhani ini? Kalau di toko Ramadhani, media promosi kami online ada juga. Online sama offline itu. Kalau online bisa apa ya nama Instagramnya mungkin? Instagramnya Ramadhani Kosmetik. Sama. Ada juga di Grab. Ya. Oh, ada Grab juga. Ada juga Grabnya. Jadi Grab sama Instagram. Iya, Instagram. Itu dua. Oke, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, itu mengenai karyawan. Nah, bagaimana cara Anda memilih karyawan? Dari cara memilih karyawan, kami melihat apakah orang tersebut bisa bekerja di bawah tekanan atau tidak, bisa bekerja tim atau tidak, sama penampilan juga menentukan. Pasti ya, kalau menjadi kosmetik pasti penampilan pertama. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Anda meningkatkan semangat kerja pada staf penjualan? Pertama, tanamkan hal-hal positif kepada karyawan. Misalkan ada yang kita tidak suka terhadap karyawan, usahakan disampaikan dengan positif, dengan baik, agar karyawan itu menerima dengan baik dan tidak tertekan. Jadi semangat tetap positif. Oke, kita melangkah pertanyaan selanjutnya mengenai bukti fisik. Siapa yang bertanggung jawab dalam penataan barang di gudang? Kalau dalam penataan barang di gudang, tuan toko langsung dengan karyawan. Perkenalkan, nama saya Titania Elianggrini dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya ingin mewawancarai, kalau boleh tahu, maaf Bapak, namanya siapa? Fitra. Dengan Bapak Fitra, kita mewawancarai di kios buah Fitra. Kios buah Fitra. Nah, mungkin langsung saya masuk pertanyaannya ya Pak ya. Mengenai produk apa saja yang Bapak jual? Macam-macam buah. Ya, macam-macam buah ya. Macam-macam buah. Oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang Anda lakukan jika buah-buah Anda ini cacat? Ya, kalau masih layak pakai, disimpan untuk bikin jus buah. Kalau masih layak pakai, kalau memang sudah rusak betul, buang. Mau dibuang. Nah, buang. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai harga. Harga. Nah, bagaimana cara Anda menentukan harga pokok yang dijual, harga produk yang dijual? Ya, harus Mungkin mengikuti harga pasaran. ya mengikuti harga pasaran begitu. Nah, ikuti harga pasaran. Bagaimana sistem pembayarannya? Offline kah atau ada online-nya juga? Ada online. Ada masuk Grab toh. Oh, masih di Grab. Kalau boleh tahu di Grab itu nama tokonya apa? Grabmart, Gojek, GrabFood. Tiga. Nama tokonya sama kios Iya, buah kios Fitra. buah Fitra. Tiga ini yang yang online toh. Oh, Grabmart, Gojek, GrabFood. kalau Instagram tidak ada ya Pak? Terus apakah biasa Bapak berlakukan diskon di sini? Mungkin potongan harga? Kalau di tokonya sini? Iya. Ya paling kalau misalnya ambil banyak toh. Tapi kalau kayak di aplikasi di Grab itu mengikuti aplikasinya ya Iya, Pak? mengikuti aplikasi ya. Ada juga diskonnya di situ. Baik. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana bisa Bapak menentukan lokasi kiosnya di sini? Berdasarkan apa? Berdasarkan titik, dilihat anunya juga, warganya toh, keramaiannya. Tempatnya strategis ya Pak ya? Strategis. Gitu. Karena di pinggir jalan juga mungkin. Harus jalan raya memang. Iya. Karena banyak pandemi. Bukanya tokonya ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 12 malam. Oh, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Baik.
pertanyaan selanjutnya mengenai promosi itu tadi ya Pak ya, di Grab tadi ya, di Grab, terus offline-nya ada. Terus apa lagi? Mengenai karyawan Pak, berapa karyawan yang Bapak punya? Kalau hari-hari biasa tiga karyawan di sini. Kalau hari biasa, tapi kalau Ramadan ya ada cadangan. Gitu Kalau ya. Ramadan kan ramai kalau Ramadan. Oh iya. Kalau untuk saat ini tiga. Bagaimana cara Anda memilih karyawan? Mungkin ada syarat-syarat tertentunya, Yang penting jujur itu kalau jujur dan mau kerja di bawah tekanan gitu ya. kerja keras. Bagaimana apa yang Anda lakukan jika ada karyawan atau staf yang ingin resign atau yang ingin keluar dari kios ini, maksudnya resign? Iya, saja dilepaskan. Dilepas saja ya. Iya. Lepas saja. Oke. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penataan barang? Produk karyawan ya, bukan Bapak yang terjun langsung begitu. Kasih arahan ya. Kasih arahan. Tapi karyawan yang kerja. Cuma dikasih arahan, bilang kasih begini. Jadi Bapak cuma mengawasi aja ya. Mengawasi. Oke. Kenalkan, nama saya Titania Elianggreni dari Universitas Negeri Makassar. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Nah, kali ini saya melaksanakan tugas dari Bapak dosen mengenai marketing mix. Mungkin langsung saja pertanyaannya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Asma. Ibu Hasma. Asma. Nama tokonya Sotang Mozzarella ya, Bu? Sotang Mozzarella Sudiang. Sotang Mozzarella Sudiang. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Ibu. Apa saja produk yang dijual? Bahan-bahannya atau Jenis-jenis yang produk yang dijual kayak sotang, sosis. cuma sotang sama minuman? Oh, itu saja. Iya. Oh, jadi itu enggak. Oh, dulu awal-awal bukanya semua ini yang ada ready semua. Tapi kan saya dengan waktu sotang lebih dominan. Iya, sotang sekarang. Jadi tidak terlalu bagaimana metodenya pembelinya yang di belakang. Oke. Pernah nggak Ibu menjual ada produk yang cacat, misalnya gosong kah atau kan nggak layak dijual? Kalau masalah tidak layak dijual, tidak juga. Kalau masalah gosong pernah. Namanya juga kan ada kehilafan. Kalau misalnya gosong begitu, Ibu makan sendiri atau bagaimana? Iya, dimakan. Ibu dimakan sendiri. Daripada dibuang basi. Iya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai harga Ibu. Bagaimana Ibu menentukan harganya? Menentukan harga kan ada list-list ininya atau Bahannya. Apa? Walaupun untung sedikit, yang penting lancar. Iya. Mengikuti harga pasaran juga ya Bu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai promosi. Apa saja media promosi yang Ibu gunakan untuk Sotang Mozzarella Sudiang ini? Misalnya offline saja kah atau ada di Grab? Oh, ada Grab, ada Shopee, ada Gojek. Oh, 3 itu ya? Iya. Kalau Instagram ada? Instagram paling sekali-sekali. Oh, tapi ada media sosial Ada Instagram. TikTok. Oh, ada TikTok juga. Semuanya ya Ibu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai karyawan. Apakah Ibu punya karyawan? 2. 2. Di satu di cabang yang di DPS. Di sini. Oh, ada cabangnya DPS. Ada. Oh, saya kira cuma di sini saja. Baru. Oh, baru. Terus cara memilih karyawannya itu bagaimana? Mungkin dilihat berdasarkan syarat-syaratnya. Ya, yang penting dia jujur. Oh, jujur ya. Jujur. Apa namanya lagi nih? Mau bekerja keras sih. Siapa yang bertanggung jawab atas penataan barang? Misalnya barangnya ini. Oh, suami. Oh, suami. Iya. Ibu enggak
Cuma mengawasi ya? Mengawasi sama menjual juga. Oh ya. Ya mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Oh Iya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu Enggak apa-apa, kerjanya. Dek. Iya. Nah, itulah video hasil wawancara saya mengenai marketing mix dengan 3 pedagang yang ada di sekitar rumah saya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku saya di dalam video yang kurang mengenakan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.